Halo, thank you udah nonton dan klik video ini. Gimana pendapat kalian tentang perhelatan dari Miss Supranational semalam? Ada yang udah nonton? Tahu jangan-jangan Wak di sini termasuk orang-orang yang menantikan kejutan-kejutan aja. Ya, siapa tahu kagak mau buang-buang paket ya kan ya? Ya, sama sih. Tapi semalam gua nonton sih sampai habis itu Miss Supranational. Salah satu alasan yang bikin gua nonton adalah karena bener-bener gua yakin banget sama prestasi Dinda dan siapa tahu juga bakalan mendapatkan crown pertama ya Wak ya. Ya, meskipun agak sedikit kecewa dengan hasil semalam karena memang Dinda one step closer untuk mendapatkan crown keranjang buah, tapi harus mentok lagi nih di third runner up dari Miss Supranational tahun 2022. Tapi tetap bangga sih sama Dinda. By the way, selamat untuk Dinda yang sebagai third runner up Miss Supranational tahun 2022 atau juara keempat nih Wak. Gua rasa kalau prestasi Dinda di third runner up ini benar-benar luar 100% luar biasa. Karena kenapa? Kalau dibandingkan dengan pendahulunya seperti Jihan, kemudian Jessica, Wilda, dan beberapa pendahulunya lagi yang udah persiapannya berbulan-bulan tapi mentok di top 5. Tapi bagi gua dengan persiapan Dinda yang hanya kurang lebih 2 minggu ini benar-benar surprisingly for us karena bisa berjuang dengan waktu 2 minggu dan bisa dikategorikan bahwa Dinda benar-benar siap di medan perang. Dan gua ngerasa bahwa sebenarnya Dinda adalah pemenangnya semalam kalau berdasarkan jawaban dari top 5 ya Wak ya. Nah buat kalian nih yang nggak mau buang-buang paket buat nonton ulang itu Miss Supranational, maka kali ini kita bakalan berikan review tentang perhelatan dari Miss Supranational. Jadi kalian itu nggak usah lagi nonton lah ke website sana, cukup kalian simak di video berikut ini karena di sini gua bakalan bahas dan juga ulas dari alur ceritanya dari Miss Supranational semalam. Langsung aja tanpa basa-basi Wak, kita lanjut ke review malam penobatan Miss Supranational tahun 2022. Lanjut. Untuk yang pertama kali, di opening gua mengapresiasi dengan usaha kerja kerasnya MSO yang bikin sesuatu yang baru gitu ya Wak ya. Ya meskipun konsepnya ala-ala Miss World gitu. Ya karena memang titel dari Miss Supranational ini agak-agak sedikit agak-agak goib gitu ya Wak ya. Di opening dressnya gua mengapresiasi adanya 3 warna utama. Nggak tahu deh maksudnya apa. Ada pink, kemudian ada warna-warna agak kecoklatan kayak batik-batik tai kucing gitu, sama ada warna putih. Jadi kayak konsepnya itu Miss Supranational kayak ganti apa ya, slogannya dari kemarin itu yang benar-benar entertain berubah menjadi inspirasional dan aspirasional. Terus di bagian openingnya gua salvo ketika wakil India dipanggil, tapi yang disorot malah wakil Indonesia. Ya mungkin kameramennya pada fokus sama si Dinda Krisella kali ya Wak. Nah yang menjadi sorotan di opening lagi adalah gua kayak ngerasa bahwa ini benar-benar openingnya Miss World banget. Apa mungkin jangan-jangan si Andrea dan kawan-kawannya memang mau bekerja sama Oma Morley kali ya. Selanjutnya, pada saat pengumuman top 24, gue ngerasa bahwa kayak bener-bener mudah banget ditebak. Karena rata-rata yang masuk top 24 adalah yang mudah ditebak sama pageant lover seluruh dunia nih Wak. Alias para mega kaporit semua yang masuk. Meskipun ada beberapa dark horse yang nggak terduga, tapi itu wajar lah sekelas ajang Miss Supranational di top 24. Kita lanjut. Sepanjang perjalanan dari malam final kemarin itu banyak banget yang namanya sponsorship, alias iklan, alias chat-chatnya dan sebagainya. Gua ngerasa ini ajang bener-bener kayak banyak disponsorin dari air minuman kasihatan. Dan gua ngerasa bahwa Kementerian Pariwisata Malopolska dan Polandia bener-bener support abis nih ajang. Akan tetapi kayak kita masih remang-remang akan misi dari Miss Supranational ini. Dimana tahun kemarin mereka itu lebih ke entertaining, tahun ini kayak Stop the War and Violence gua tengok. Nah, hal yang pengen gua sampaikan adalah ketika ada cuplikan parade nasional kostum ternyata Miss Supranational Organization itu bener-bener terinspirasi banget sama aroma-aroma Miss Universe, sumpah. Dari sekian banyak lagu di dunia, kan banyak banget lagu-lagu barat, lagu-lagu Latin Amerika atau Eropa dan sebagainya yang bagus, yang khasnya lebih bagus. Kenapa harus lagunya kayak dance-nya Ayuma tahun 2020 yang diputar? Kayak bener-bener ngerasa ajang Miss Supranational ini kayak kehilangan jati diri, sumpah. Ini jujur gue bilang ya Wak ya. Nah di saat pengumuman top 24 kemudian dilanjutkan dengan sesi evening gown dan swimsuit competition, gue ngerasa ini ajang tuh bener-bener plek-ketiplek banget sama ajang Miss World Oma Julia Morley. Karena kenapa? Dari segi penyorotan kamera dan juga shoot kontestannya itu bener-bener mengusung dari tema Miss World dalam penyorotan kamera. Enggak elegan, enggak kayak tahun-tahunnya Jessica, tapi gue mengapresiasi dengan adanya LED yang bener-bener upgrade
rate dari tahun-tahun sebelumnya sih Wak ya, ataupun mungkin bisa mempertahankan dari konsep tahun ini. Satu hal yang benar-benar gue pegang adalah Vietnam memutus rantai kutukan yang katanya menang vote itu akan mentok di top 10 atau top 24 gitu. Tapi buktinya Vietnam nyelonong ke top 5 Wak ya. Terkejut batin. Dan bahkan posisinya di atas Indonesia. Nguyen ini bener-bener kayak malu-malu tapi mau dan mematikan nih. Di the next session, gua bertanya-tanya, ada apa dengan Ukraine atau Ukraina? Kayaknya dari pergelaran MS semalam nih Wak, jujur ya Wak ya, MSO ini bener-bener kayak cari gara-gara sama Rusia, sumpah. Ya gua mikir dulunya kalau misalnya ini ajang tuh visi misinya entertain, jadi nggak mau ngurus yang namanya stop the war and violence. Tapi kayak bener-bener mencomot dari visi misinya MGI, sumpah, stop the war and violence-nya. Hal ini tuh dibuktikan dengan adanya sesi ketika Ukraine itu bener-bener diprioritaskan banget, sampai-sampai kontestan yang di sesi tertentu untuk memberikan penghormatan kepada negara Ukraine. Ya sebenarnya netral-netral aja gitu, nggak akan pernah berpengaruh gitu, cuma cari gara-gara sama Rusia aja. Gue takut banget nih kalau suatu saat nanti ini MSO alias Polandnya kena batunya sama Rusia. Ya tahu sendiri kan ya, kalau misalnya Rusia udah marah-marah, itu negara adik kuasa bisa aja dicari sampai ke lubang semua. Dan yang paling gue ketawain di sesi ini adalah ketika si Ukraine ini diajak chit-chat sama hostnya di atas panggung, gue ngerasa bahwa si Ukraine ini kayak ngerasa udahlah chit-chatnya, udah gue khawatir banget kalau sampai-sampai itu atap bolong nanti diserang rudalnya Rusia. Gue kayak ngelihat ketika si Miss Ukraine ini diberikan tempat untuk menyampaikan advokasinya apa yang dirasakan oleh negaranya, dia tuh kayak benar-benar bukan merasa rileks atau merasa sedih Wak, tapi kayak tertekan, sumpah. Ini MSO bener-bener kayak cari keributan nih sama Rusia. Udah sasnya Rusia nggak diikut sertakan sama ajang MSO, di blacklist, kemudian Ukraine dikasih panggung. Maunya apa? Orang juga jangan main-main lah sama yang namanya peperangan ya Wak ya, serem. Dan ketika semalam itu Ukraine diberikan panggung, gua bener-bener wanti-wanti banget, semoga aja kagak ada yang namanya serangan rudal atau apa ya Wak ya. Takut banget kalau Rusia ini bener-bener murka. Nah sebenarnya ada apa dengan MSO? Apakah MSO sudah mengambil alih dari titelnya Stop the War and Violence-nya Mr. Nawat dan berganti menjadi memperjuangkan hak-hak peperangan dan juga kekerasan di dunia? Just wait and see Wak. Kita lanjut ke top 5 Wak ya. Di pertanyaan top 5 bener-bener bikin gua geleng-geleng kepala. Kayaknya nggak ada satupun jawaban yang bener-bener srek di hati atau on point. Gak tahu kenapa, gua ngerasa bahwa sebenarnya Dinda lah jawaban pemegang jawaban terbaik semalam. Gua bener-bener terkejut banget ketika Lalela Suane ini yang dari South Africa ini yang bener-bener kemarin digabar-gabari bakal memenangkan, dan terjadi pula semalam dia memenangkan crown keranjang buah Malopolska itu. Gua bilang seperti ini karena memang objektif ya Wak ya, nggak ada maksud apa-apa untuk menyoroti negara lain, tapi bener-bener kayak ngerasa dari top 5 tuh cuma Dinda doang yang bener-bener siap dah. Tapi kembali lagi, gue bener-bener bangga banget sama Dinda. Mau place, mau dapat juara 1, juara 5, juara 10, juara 89 sekalipun, gue tetap bangga sama Dinda karena bener-bener dalam persiapan yang super singkat bisa membawa nama Indonesia dan nggak pernah mengeluh sama sekali. Oke, di saat top 5, gue bener-bener terkejut banget ketika Thailand minta translator please, dan pada hostnya pada kebingungan, any reason, any person wanna be a translator of Thailand gitu Wak ya. Jadi gue ngerasa kalau misalnya nggak ada konsultasi dari panitia setempat menyediakan translator atau orang-orang yang mungkin bisa mentranslatekan, interpreter kalau nggak salah itu, untuk memberikan jawaban terbaik dari miss-missnya. Pada saat si host mencari-cari translator, akhirnya Dedek Nipun pun naik panggung dan memberikan translator. Gue salfok sumpah, bener-bener kece si Nipun nih Wak. Nah dari rangkaian acara kegiatan penobatan Miss Supranational semalam Wak, ternyata gue bisa simpulkan kalau MSO mencari orang-orang bekas dari ajang lain. Bisa nih ya Wak ya, kalau misalnya nanti Ayuma atau siapa gitu yang udah bertanding ke ajang lain dikirim lagi ke ajang MS, siapa tahu bisa memenangkan crown keranjang buah zaman itu. Oke Wak, dari sekian banyak perhelatan ini, gue kasih nilai untuk perhelatan MSO semalam adalah 85 aja ya Wak ya, karena gue ngelihat bahwa dramanya tuh bener-bener nampak banget. Nanti kita bakalan bahas sedikit tentang drama-drama dan kontroversi dari pemenang Miss Supranational di the next video. Oke Wak, itulah beberapa review dan ringkasan dari gua tentang perhelatan MSO semalam. Jadi cemana pendapat kalian tentang perhelatan semalam? Apakah kalian suka atau tidak? Bagi gua sih kayak Hayati pada biasa aja, tapi mereka menghargai dan sangat bangga sama Dinda ya, Dinda ya. Dan gua ngerasa bahwa MSO memberikan kesempatan untuk Dinda
di top 5 karena biar Hayati nggak murka juga. Sebenarnya dari pemikiran yang gue pikir, Dinda harus mendapatkan lebih dari apa yang semalam dia dapatkan, alias wajibnya winner semalam, Wak. Oke, Wak, terima kasih udah klik tombol subscribe dan like. Terima kasih udah klik tombol untuk menonton video ini. Sampai jumpa di the next video. Nanti kita bakalan bahas tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi antara Miss Supranational tahun 2022 ini. See you.